Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah saya masih bisa menyapa sahabat Kang Nur dimanapun kalian berada ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu diberikan keberkahan, kelancaran rezeki dan juga kebahagiaan dunia akhirat ya. Ingat teman-teman, selalu jaga kesehatan dan jalankan protokol kesehatan ya. Kita bersama-sama melawan wabah yang sedang terjadi di negara kita. Nah, dan pada video kali ini saya akan membahas tentang apa yang harus kita lakukan. Ya, ini untuk istri ya, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang istri ketika kita diselingkuhi sama suami. Ya, saya mendapatkan pertanyaan seperti itu. Ya, kalau bertanyanya ke saya kan posisinya adalah suami, gitu ya kan. Saya seorang pria gitu. Tapi Anda bertanya ke saya, apa yang harus dilakukan seorang istri? Tapi tidak masalah, saya akan coba menjawab hal ini dari sudut pandang seorang pria. Apa sih yang diinginkan seorang pria ketika dia selingkuh? Ya, apa yang diharapkan dari istrinya, respon apa yang diharapkan dari istrinya? Gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Karena kalau kita melakukan sesuatu hal ya yang mana itu sesuai dengan keinginan ya, keinginan dari pasangan kita ya, insya Allah nanti solusinya akan sangat-sangat berjalan dengan lancar ya. Begini, kita lihat dulu dari sudut pandang diri kita pribadi. Kita jangan melihat dari orang lain ya. Artinya kita yang lebih tahu kondisi diri kita yang lebih tahu posisi diri kita itu seperti apa ya. Sebagian besar suami yang selingkuh itu karena dia merasa kebosanan ya. Dia merasa bosan dengan diri kita, bahkan merasa bosan dengan lingkungan keluarga. Artinya apa? Ketika suami selingkuh, di luar sana itu terdapat sesuatu hal yang membuat dirinya itu lebih menarik. Ya, lebih tertarik, ada orang yang lebih menyenangkan, ada wanita yang lebih membuat dirinya bergairah, ada wanita yang mungkin lebih cantik, penampilannya lebih menarik, ya, bahkan ada lingkungan di mana ketika suami kalian selingkuh, itu dia merasakan kenyamanan ketika berada di lingkup sel seperti itu ya, di lingkup kenyamanan yang baru ya. Ini artinya ada yang kurang di dalam rumah tangga kita gitu. Terus langkah apa Kang yang harus kita lakukan? Apakah kita menggugat cerai, kita marah-marah, kemudian kita ngelabrak selingkuhannya, atau bagaimana ya, jangan lakukan itu ya. Ketika kalian lakukan itu hanya akan memperburuk ya, memperburuk kondisi, memperburuk suasana gitu ya. Lebih baik kalian kalau tahu suami kalian selingkuh, cobalah untuk ngomong bareng-bareng, ngomong baik-baik ya. Yang diinginkan suami itu apa? Kok tega-teganya mengkhianati keluarga ya? Artinya kan tidak hanya diri kalian sendiri sebagai istri yang dikhianati, tapi ada keluarga juga, ada orang tua, ada mertua, bahkan ada anak yang dikhianati ya. Harus kita berpikir sehat dulu, jangan langsung kita minta cerai, jangan langsung kita ngelabrak selingkuhannya ya. Sebenarnya tidak perlu seperti itu. Ketika kita dalam posisi yang tenang, kita akan mendapatkan solusi-solusi yang damai juga ya. Yang pertama begitu, omongan dengan baik-baik. Apa sebenarnya yang membuat suami itu kok tega-teganya selingkuh ya? Apa mungkin diri kalian sebagai seorang istriku kurang menarik, kurang memberikan perhatian ya, bahkan bisa dikatakan diri kalian itu berubah karena ada sesuatu hal begini. Ini yang sering kali terjadi, pengantin baru sama pengantin lama itu berbeda ya. Pengantin baru pasti 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ya, 4 tahun, 5 tahun ya, mungkin masih terlihat seneng-seneng saja ya, karena bisa dilihat itu bisa dikatakan adalah itu tahap pengantin yang baru. Mereka seneng, mereka bahagia menikmati kehidupan ya, punya anak kecil ya kan. Kalau masa usia pernikahan 5 tahun itu ya bisa dikatakan itu pengantin baru. Tapi kalau sudah mendekati 10 tahun, 5 tahun ke atas, nah ini sudah pasti ada perubahan-perubahan ya. Mungkin sudah hilang keharmonisan, komunikasi pun mungkin lebih jarang ya, jarang ada waktu untuk berdua ya. Bahkan bisa dikatakan ya, ini faktor perubahan yang memang seharusnya
kita sadari dan kita terima, karena seseorang pasti punya yang namanya perubahan, ya kan? Mungkin dari sifat, dari karakter kita, bahkan kalian sebagai seorang itu mungkin ya bisa dikatakan, mohon maaf, mungkin lebih tua lagi lah daripada yang dulu, mungkin sudah tidak cantik lagi, sudah tidak menarik lagi. Nah, ini yang perlu diperhatikan gitu ya. Jadi pengantin baru sama pengantin lama itu pasti akan berbeda gitu. Caranya berbeda, cara mereka menjalani rumah tangga juga berbeda. Nah, lalu bagaimana intinya, Kang? Ya, intinya adalah ketika kalian diselingkuhi sama suami, harus ditanya dulu masalahnya itu apa, ya. Ketika-tikanya selingkuh, terus kemudian kita introspeksi diri. Oh, dulu awal-awal pernikahan saya sama suami itu sering ngobrol-ngobrol soal hal yang menyenangkan, sering pergi bareng, sering hangout bareng. Karena saya sama suami itu mungkin dulu masih seneng-senengnya menjalin hubungan pacaran. Ya mungkin saya sendiri juga merasa bosen, saya jarang perhatian sama suami, penampilan pun ala kadarnya, tidak menarik lagi ya. Ya, itu jadi kita introspeksi diri soal itu. Ya, ketika diselingkuhi sama suami, jangan langsung menyalahkan suami juga. Kalian juga pun pasti memiliki kebosanan sama suami. Ya, jadi ayolah mulai kita tumbuhkan lagi hal-hal yang baru. Kita ingat lagi flashback masa lalu kita, masa kesenangan kita sama suami dulu itu seperti apa. Kita ulangi hal itu ya. Saya yakin jika hal ini diterapkan dengan baik, rumah tangga kembali harmonis dan kembali langgeng. Ya, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan hubungi kontak layanan saya atau tinggalkan di kolom komentar di bawah. Ya, terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.